Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Shalom adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Kak Elka berharap kalian baik-baik selalu dan senantiasa dalam perlindungan kasih Tuhan Yesus. Kakak mau nanya nih, adik-adik seneng kan nonton film? Apalagi kalau filmnya seru seperti film superhero. Misalnya film Spider-Man. Kakak yakin kalian pasti senang dengan film itu. Nah, adik-adik tahu nggak siapa aktor utama pemeran film Amazing Spider-Man 2? Ia adalah Andrew Russell Garfield. Ia lahir di California, Amerika, tanggal 20 Agustus 1983. Ia menjadi terkenal karena membintangi film itu. Namun ada yang menarik dari Andrew Garfield ini. Ia bukan hanya bintang film saja, tetapi ia adalah pribadi yang sangat mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Begini awal ceritanya ia mengenal Tuhan Yesus. Andrew Garfield yang disapa dengan nama Andy ini adalah seorang aktor yang belum mengenal Tuhan Yesus. Namun setelah ia membintangi film berjudul Silence, di mana ia berperan sebagai seorang pastor, ia pun mengalami perubahan. Ia menjadi seorang yang kagum dan terpesona dengan pribadi Yesus Kristus. Film tersebut menceritakan mengenai betapa besar kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus, serta menceritakan orang-orang yang setia mengikuti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kakak akan putarkan cuplikan film Silence. Yuk kita saksikan. Dalam wawancara dengan majalah Amerika, ia mengatakan bahwa ia sangat terkejut dan tak menyangka bahwa ia bisa jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Ia sadar bahwa Tuhan Yesus telah memperkenalkan dirinya dalam film yang diperankannya. Nah, adik-adik, kisah Andi ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus dapat memperkenalkan dirinya melalui berbagai hal. Misalnya saat kita membaca Alkitab atau menyaksikan renungan Star ini. Seperti kisah Zakheus, seorang pemungut cukai. Saat ia bertemu dengan Tuhan Yesus, hidupnya berubah total. Dari seorang pemungut cukai menjadi pengikut Tuhan Yesus. Hidup Zakheus berubah karena telah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Perjumpaannya dengan Tuhan telah mendatangkan sukacita dalam dirinya, dan itu membuat ia memperbaiki hidupnya. Sebelum bertobat, Zakheus hanya ingin mendapat keuntungan bagi dirinya sendiri dan tidak peduli dengan penderitaan dan kesulitan orang lain. Kini ia peduli dengan orang miskin dengan merelakan setengah dari harta kekayaannya untuk menolong mereka. Tuhan Yesus tahu ketika adik-adik ingin sekali menjadi anak Tuhan yang mengasihinya. Adik-adik, ada hal yang mau kakak tanyakan. 1. Bagaimana caranya menjadi anak-anak yang mau mengasihi Tuhan Yesus dalam hidupnya? 2. Bagaimana caranya adik-adik hidup berkenan di hadapan Tuhan?
Adik-adik, sekian dulu renungan untuk hari ini. Yuk kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena Engkau selalu bersama dengan kami, menyapa kami setiap waktu. Ajar kami semakin dekat dengan-Mu dan menjadi anak-anak-Mu yang taat. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.